Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi barakatihi fid dharain amin. Min jahlil muridi ayyusi al-adaba fa tu'akhkharul 'uqubatu anhu fa yaqulu law kana hadha su'u adabin laqata al-imdad wa ujabal ib'ad faqad yuqta'u al-madada anhu min haitsu la yash'ur walau lam yakun illa man'al mazid walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turid. Min jahlil muridi ayyusi al adab, di antara kebodohan sang penempuh itu adalah dia melakukan tindakan adab yang buruk, su'ul adab namanya. Jadi ada yang dimaksud di sini adalah adab yang sifatnya batiniyah. Fatu akhirul uqubatu, maka ketika ditunda siksanya, ya, jadi ditunda siksanya itu misalnya ini orang tidak mau dekat dengan Allah tapi rezekinya kok tambah banyak ini dan seterusnya, itu sebenarnya orang yang sedang ditunda siksanya. Fayaqulu laukana hadza su'u adabin, lalu dia mengatakan kalau ini disebut su'ul adab pada Allah, laqata al-imdad, pasti peluang-peluang, kemenangan-kemenangan, kesuksesan tidak saya raih. Buktinya saya dapat semuanya, berarti saya tidak su'ul adab ini. Nah, ini wa ujabal ibad, dan saya pasti dijauhkan dari sejumlah kemudahan-kemudahan dan seterusnya. Ini adalah bagian dari jahlul murid, kebodohan sang penempuh. Ini umumnya di publik itu begitu mengukur, misalnya soal ridhonya Allah, kadang-kadang diukur dengan sukses katanya. Wah, ini sukses berarti diridhoi katanya. Ini bisa salah kaprah orang itu. Jangan sampai dulu ada seorang pemuda yang ahli maksiat, setengah protes kepada Allah. Ya Tuhan, mana bukti siksamu? Saya sudah bertahun-tahun maksiat kepadamu kok tambah nikmat saja saya ini. Gitu. Tambah karir meningkat ini dan seterusnya gitu. Mana ini bukti siksamu ini? Akhirnya Allah mengutus salah satu nabi waktu itu, diperintahkan untuk mendatangi sang pemuda itu. Katakan kepada hambaku itu, sudah berapa tahun sebenarnya saya menyiksa dia, cuman min haitsu la yash'ur, dia tidak ngerti kalau saya siksa. Datanglah Nabi itu kepada pemuda itu, dikatakan betul pesan dari Allah. Lalu pemuda itu tetap membantah, tapi mana bukti siksanya? Lalu Allah memberi wahyu pada Nabi itu, salah satu bukti siksaku itu adalah dia jauh dariku dan dia tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah dengan aku. Pokoknya ibadah itu sesuatu yang membuat dia segan banget. Kalau diajak ibadah, diajak taat, diajak dekat dengan Allah itu males banget. Pokoknya itu bentuk siksaan sebenarnya. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Tapi dia nggak ngerti kalau itu wujud siksaan yang sebenarnya. Nah, karena itu hakikatul adab al-bu'du anillah. Hakikat siksa itu ya jauh dari Allah itu sendiri. Itu sebenarnya hakikat siksa. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad yuqta'ul madada anhu min haitsu la yash'ur. Kadang-kadang dia terputus dari limpahan-limpahan anugerah Allah, tapi min haitsu la yash'ur, dia enggak mengerti.
Walalam yakun illa man al mazid, kalau toh pun hal itu tidak terjadi, illa man al mazid, dia tidak ditambah nikmatnya oleh Allah, nikmat anugerah untuk lebih dekat. Ini bertahun-tahun imannya pancet saja gitu ya, usianya tambah, ilmunya tambah, tapi hatinya tidak tambah dekat dengan Allah. Nah, ini juga bagian dari wujud siksaan sebenarnya. Setiap hari kan kita ini bertambah, mestinya juga bertambah. Artinya kalau setiap saat, setiap hari kita ini berjalan ke depan, fisik kita, kaki kita, hati kita itu ya mbok jalan ke depan juga. Di depannya hati itu ada apa? Di depan hati kita itu ada Allah. Karena hati tidak mau memandang melangkah kecuali pada Allah. Kalau yang ingin melangkah kepada selain Allah itu pasti bukan hati, itu pasti nafsu kita. Nah, ini soal batin loh ya, ini soal batin ini. Walalam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turid, kalau tidak tidak terjadi apa tadi, qatul imdad atau aujabal ibad, Allah menyingkirkan dirimu dan engkau tidak tahu, dan sebenarnya sudah lama disingkirkan oleh Allah tapi kita nggak ngerti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu soal adab itu adalah sesuatu, jadi gini, ada adab, ada akhlak. Ada adab, ada akhlak. Kalau adab itu adalah akhlakul bawatin, akhlaknya batin. Kalau akhlak itu ya a'maluz zawahir, amaliyah zahir kita ini. Nah, itu akhlak. Karena itu adab akan menimbulkan akhlak. Akhlak yang tidak didasari adab, maka akan akhlak yang basa-basi, akhlak yang semu. Kelihatannya senyum, ini, tapi tidak ada di sini, di hatinya tidak ada. Ini satu bentuk kehampaan, produksi kehampaan sebenarnya, sebuah akhlak tanpa adab itu. Dan itu adab itu lebih dalam. Ini soal perilaku batin, dan ini harus benar-benar harus kita wujudkan betul di dalam hati kita. Kalau enggak, mungkin ya kita ini mungkin lalu orang mulai banyak bertanya, saya ini sudah ramah dengan orang, sudah bagus-bagus dengan orang, dengan ini, tapi kok hatiku nggak pernah tenang ya, gitu. Karena adab belum terolah di sini. Karena adab ini, adab pertama ya adab ma'allah, adab dengan Allah. Bagaimana sih etika hati kita dengan Allah? Kalau orang sholat itu memang akhlakus syariah, akhlaknya orang bersyariah itu harus sholat. Tapi adabnya orang sholat, itu soal bagaimana orang bisa khusyuk, bisa tawadu, bisa khudu di hadapan Allah ketika sholat. Itu namanya adab, karena hati yang melakukan itu. Nah, ada adab ma'ar rasul bittiba'i, adab dengan Rasulullah gimana? Ya mengikuti beliau, qaulan wa fi'lan wa ahwalan wa a'malan, baik secara ucapan, tindakan, hatinya juga. Kita belajar ikut bagaimana meneladani Rasul. Makanya kalau di Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh niscaya, fi bukan bi loh ya, bunyinya fi Rasulillah, bukan bi Rasulillah. Kalau bi Rasulillah mungkin kita mengikuti formalitas Rasul. Mengikuti formalitas Rasul itu pakaiannya harus kayak Rasul, caranya bicara, makanannya harus kurma, harus roti, harus ini. Nanti bi Rasulullah bisa begitu, tapi
Allah ini luar biasa di situ. Fi itu adalah nilai-nilai yang tersembunyi yang begitu dalam cahaya Rasul, itu yang kita ikuti. Tapi di sana dilanjutkan liman kana yarjullah, bagi orang yang harapannya adalah Allah. Kalau harapannya masih dunia, harapannya biar begini, biar begitu, biar ini, nggak akan pernah, masih akan sulit mengikuti Rasul. Kenapa kita jadi umat sulit banget ya mengikuti jejak Rasul? Karena harapannya masih belum Allah. Harapannya masih yang lain-lain. Ini. Jadi karena ini soal adab. Berharap itu juga harus ada adabnya. Adab berharap itu bagaimana? Oh, puncak harapanku adalah Engkau Allah. Nah, itu baru beradab dengan Allah soal harapan. Belum lagi adab soal tobat, adab soal syukur, adab soal ikhlas, adab soal tawakal. Itu ada adab. Karena itu disebutkan at-tasawwufu kulluhu adab. Tasawuf itu semua isinya tentang adab. Ya, tentang adab. Karena itu di dalam kitab ini tidak dibahas soal makruh, mubah, sunnah, halal, haram, wajib, fardu. Tidak ada di dalam. Karena soal adab. Nah, dalam soal adab itu ulama fikih saja, ulama syariah saja mengatakan idza ta'aradul adab wasyariah. Ketika terjadi pertentangan antara adab dengan syariah, mana yang harus didahulukan? Qudimal adab. Adab harus didahulukan. Contohnya seorang sahabat, ya saya lupa namanya ya, seorang sahabat itu sedang habis sholat zuhur, kalau nggak salah habis sholat zuhur itu mau sholat sunnah Pak dia. Begitu mau Allahu Akbar dipanggil oleh Rasulullah, panggil, lalu bergolak di sini. Saya mengikuti panggilan Rasul, mendatangi Rasul, atau meneruskan sholat sunnah. Ini juga panggilan Allah juga, ini sholat sunnah walaupun sunnah, katanya begitu. Bergolak ini. Rasul apa sholat sunnah ya? Rasul apa sholat sunnah? Sholat sunnah ini ya soal syariat. Soal syariat. Akhirnya sahabat ini meneruskan sholat sunnah. Sholat sunnah dulu lah. Nanti selesai sholat sunnah saya baru datang kepada Rasul. Akhirnya selesai sholat sunnah baru datang. Begitu mau datang di hadapan Rasul, turun wahyu. Wahyu itu isinya menegur sahabat ini. Ada di ayat Al-Quran, bunyinya apa ya? Ketika engkau dipanggil oleh Rasulullah, segeralah datang. Gitu. Adab, soal adab ma'ar Rasul. Dipanggil Rasul wajib datang. Sholat itu kan sunnah itu tadi. Nah, ini makanya kudimal adab, harus didahulukan adab. Ada dulu seorang, ini mungkin sepintas agak kontroversial ya, tapi ini soal adab dan syariah juga. Ada seorang pemuda sedang khutbah Jumat. Ittaqullah haqqa tuqatih, macam-macam. Lalu dia ketemu, dia lagi jadi musafir di satu tempat. Kebetulan oleh tuan rumah yang ini, wah ini kehormatannya, Anda seorang musafir, Anda juga seorang ustadz, tolong nanti Anda khutbah Jumat. Dia berdua pergi itu, musafir itu, dengan sahabatnya. Kebetulan sahabatnya itu putra gurunya. Begitu di tengah-tengah khutbah, putra gurunya itu keluar, tidak ikut Jumatan. Dari luar teriak dia, wahai Ali, katanya, namanya Ali, ngapain kamu khutbah, katanya begitu. Kita main bola saja, katanya. Begitu mendengar begitu, dia letakkan itu tongkat khutbah, dia pergi. Ya,
maaf bapak-bapak, saya mau main bola, katanya. Ini kan ada pengganti, di sini ada kiai kan, silakan khutbah, khutbah, ya, pergi. Ini sepintas kontroversial, tapi ini soal pertentangan antara adab dan syariah. Idza ta'arud, adab, saya harus beradab dipanggil oleh guru saya, dia bilang. Tapi secara syar'i saya ini harus khutbah. Kenapa ini tadi dia mendahulukan panggilan gurunya tadi? Saya musafir, tidak wajib Jumatan. Nah, kalau saya berhenti khutbah ini, Jumatan tetap sah karena di situ juga ada khotib yang lain yang bisa khutbah. Jadi secara syariat dia juga memang tidak apa-apa sebenarnya, gitu. Nah, dia ikutin. Kenapa itu tadi? Si Sabah, anaknya gurunya itu tadi memanggil dia ketika khutbah. Ngapain kamu khutbah tadi? Rupanya memang ada sesuatu bahaya yang mengancam kawannya ini tadi yang sedang khutbah tadi. Kalau nggak dipanggil, nggak tahu akan ada apa. Nah, dia selamatkan, suruh turun dari khotib dia. Ya kira-kira itu mirip Musa dan Khidir ya. Tapi ini kasus-kasus kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu dalam soal adab dan syariah itu Nabi Musa kan sampai gagal 3 kali itu. Karena Nabi Musa lebih mementingkan syariah. Jangan bertanya ya. Adabnya jangan bertanya. Waktu itu sudah ada aturan adab. Adabnya jangan bertanya. Tetap saja bertanya. Nah, mempertanyakan. Karena secara syar'i melanggar ini. Itu kata Nabi Musa itu. Tapi bahwa soal kedudukan Nabi Musa dan Nabi Khidir tetap tinggi Nabi Musa. Karena Nabi Musa seorang rasul. Itu tidak ada urusan dengan pinter dan tidak pinter. Ya. Ini jangan wah berarti Nabi Khidir lebih tinggi kedudukan Nabi. Bukan. Itu ada rahasia Allah saja bahwa di situ tuh ada sesuatu yang dramatis di situ. Tapi Nabi Musa tetap makomnya lebih tinggi. Dan Nabi Musa memang harus begitu. Biar ada pelajaran bagi umat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adab ini dirumuskan oleh para sufi, ada 5 ya, yang disebut sebagai usul adab, prinsip-prinsip adab. Ini ada 5. Jadi prinsip adab ini satu, hifdzul hurmah, menjaga kehormatan. Kehormatan Allah, Rasul, ya, para nabi dan seterusnya ya, sesama umat, itu menjaga kehormatan. Ini adab. Menjaga kehormatan ini kan pasti munculnya dari sini, dari kedalaman hati kita. Yang kedua, uluwul himmah, cita-cita yang luhur. Orang itu hatinya harus punya komitmen yang luhur terhadap cita-citanya. Cita-cita paling luhur itu adalah menuju kepada Allah, ma'rifatullah. Itu cita-cita paling luhur dan itu harus ada di dalam jiwa kita selama hidup. Ya Allah, cita-citaku adalah bertemu Engkau, ma'rifat kepadamu, dan benar-benar menjadi hambamu. Nah, ini cita-cita paling luhur itu. Harus ada itu ya. Jangan sampai tidak ada. Yang nomor 3,
husnul khidmah. Bakti terbaik. Bakti terbaik. Jadi harus ada, jangan sampai kita menjadi umat menjadi umat yang egois. Salah satu bentuk umat egois itu apa? Saya kepingin baik sendiri, kepingin masuk surga sendiri, biarin yang lain. Nah, ini berarti dia juga tidak berbakti yang baik sebenarnya. Rasulullah itu digambarkan kalau seluruh para nabi itu masih mikirkan dirinya sendiri, nasibnya sendiri, sehingga gagal mendapat license syafaah dari Allah. Karena semua masih mengatakan nafsi, nasibku juga masih belum jelas. Nabi Ibrahim, nasibku juga belum jelas, saya pernah bersalah. Nabi Musa, semua. Nabi Muhammad SAW saja yang ketika kita ditemui oleh umat manusia ketika di padang mahsyar hanya tidak pernah disebut nafsi, nggak ada. Ummati, umatku ya Allah, umatku. Itu justru diberi license syafaah oleh Allah untuk mensyafaati manusia. Baru dari Rasul itu melimpah kepada nabi-nabi yang lain. Makanya bakti terbaik, ya ini betul-betul artinya kalau berbakti yang baik ini menyangkut etika, adab. Melakukan sesuatu harus ada di sini keikhlasan, keridhaan, ya. Berserah dirinya juga harus ada. Gitu. Nomor 4. Nufuzul azimah. Nufuzul azimah ini artinya melaksanakan hal-hal yang prinsip-prinsip agama. Jadi contohnya hal-hal yang prinsip itu, jangan sampai kita ini kalau sholat sunnah itu rajin, sholat wajib aras-arasen, males. Itu tidak nufuzul azimah. Wah ini ada rukhsah ini, itu kemurahan dari Allah, senangnya bukan main, gitu misalnya. Tapi azimah itu artinya perintah-perintah yang wajib, larangan-larangan yang benar-benar diharamkan, ini namanya azimah. Jadi prinsip itu harus diprioritaskan. Kalau Allah mewajibkan sesuatu kepada kita, itu pasti ada sesuatu yang urgent, yang besar, dan perkara di balik itu pasti besar. Dan itu harus kita sambut dengan hati yang gembira dan senang. Orang, waduh saya seneng banget tahajud, tapi sholat isya kok nggak sekhusyuk tahajud ya. Nah, ini harus mulai di ini ya. Tapi bukan berarti Anda, wah saya sudah khusyuk sholat isya nih, tahajud enteng-entengan sembrono ya, bukan. Artinya itu harus di bahwa sesuatu yang wajib itu justru di situ. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari di kitab yang sudah pernah kita khatamkan itu ya, Ismul Mufrad itu, sampai beliau mengatakan adzikru fis shalah afdalu min ghairiha. Berzikir, mengingat Allah di dalam sholat, ketika Anda sholat itu lebih utama dibanding di luar sholat. Itu maknanya ketika mau sholat, ya Allah, ini adalah momen, waktu, suasana, wilayah di mana Engkau memberi peluang untuk mengingatmu, dan ini Engkau hargai luar biasa di sini. Nah, kalau mengingat begitu, orang akan sangat menunggu sholat akhirnya. Kapan ya sholat datang lagi ya? Karena di situ ketika aku mengingat Allah itu luar biasa. Nah, seperti kalau kita dipanggil di ruang khusus, misalnya presiden manggil di ruang khusus gitu ya. Nah, itu kan berbeda ketika kita mendengarkan dia pidato di TV gitu saja. Itu. Nah, sholat itu Anda di dalam ruang khusus ilahi, sepertinya begitu. Makanya ketika Anda dipanggil di ruang khusus oleh raja, oleh presiden, itu
Anda diajak ngobrol, Anda sendiri juga ngobrol dengan orang di luar. Itu kan mesti diusir nanti. Jadi ketika sholat, hati kita full Allah. Allah, ini waktu yang nggak boleh hilang. Makanya para ulama, sebagian ulama, ya, bahkan mayoritas ulama, kalau kita kehilangan sholat wajib, diqodok. Karena apa? Jangan sampai kita kehilangan sholat wajib yang hilang, karena di situ ada momen kita mengingat Allah. Jangan sampai hilang kita. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5. Jadi kenapa nufudul azim melaksanakan prinsip ini? Supaya tidak memanjakan nafsu. Ini kan kalau nafsu itu pengennya yang enteng-enteng, yang gampang-gampang, yang murah-murah, yang kira-kira nggak berat-berat gitu. Jadi itu prinsip itu azimah. Supaya juga apa? Nah, ini kembali kita belajar istiqomah di sini. Istiqomah itu azimah. Ya, istiqomah itu azimah. Jangan sampai tidak istiqomah. Setiap malam ya, usahakan tahajud. Walaupun Anda tidak harus tidur dulu. Tapi istiqomah yang penting, istiqomah. Istiqomah terus. Istiqomah. Istiqomahnya itu yang dinilai oleh Allah, dan itu yang disenangi. Nomor 5, syukrun ni'mah, mensyukuri nikmat. Nah, ini 45 etika: hifdzul hurmah, ulul himmah, husnul khidmah, nufudul azimah, syukrun ni'mah, bisyuhudil minnah. Kembali sering kami ingatkan, dengan menyaksikan anugerah, apa maksudnya itu? Apa kita itu di dunia itu sebenarnya tinggal mensyukuri saja, karena kita sudah dibeli oleh Allah, jiwa dan harta kita oleh Allah sudah dibeli. Sebelum kita lahir di dunia sudah dibeli oleh Allah dengan surga seisinya, dengan nikmat yang segalanya sudah. Nah, tinggal kita ini terima kasih. Wujud terima kasihnya ya melaksanakan perintah, menjauhi larangan itu. Tapi melaksanakan perintah itu kalau tidak disertai terima kasih, syukur kepada Allah, berat. Oh, berat mentok, dikit-dikit ibadah, dikit-dikit ini, dikit-dikit ini, dilarang ini, itu berat. Nah, yang berat itu adalah, tetapi bagaimana supaya orang mudah bersyukur? Lihatlah al-ru'yatul mun'im, memandang yang memberi, bukan memandang wujudnya nikmat. Pandanglah sang pemberi. Itu. Nah, 5 hal ini sebagai prinsip adab, dan karena itu likulli waktin adab, setiap waktu itu ada adabnya. Bahkan bukan setiap waktu, setiap detik, setiap detak jantung ini ada adabnya. Ada adabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah